Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A Praktikum Teknologi Farmasi 3 Steril akan mereview ulang mengenai materi uji alkalinitas gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji alkalinitas gelas. Alkalinitas merupakan penyangga atau buffer perubahan pH air dan indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat. Alkalinitas adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan. Alkalinitas mampu menetralisir keasaman di dalam air. Secara khusus, alkalinitas disebut sebagai besaran yang menunjukkan kapasitas pembufferan dari ion bikarbonat dan tahap tertentu ion bikarbonat dan hidroksida dalam air. Selanjutnya, ion tersebut di dalam air akan bereaksi dengan ion hidrogen sehingga menurunkan keasaman dan menaikkan pH. Prinsip percobaan uji alkalinitas kemasan gelas kali ini dengan mentitrasi air steril dari cucian serbuk gelas atau air steril hasil sterilisasi gelas. Titrasi yang digunakan berupa metode titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri berupa metode pengukuran kadar suatu zat dengan menggunakan asam yang pekat. Penambahan larutan metil merah berfungsi sebagai indikator, di mana indikator bekerja sebagai pengkatalis yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Penggunaan asam sifat 0,2 N sendiri digunakan sebagai zat pentitran. Selanjutnya, alat dan bahan pada praktikum kali ini diantaranya alat meliputi autoklav, lumpang dan alu, pengayak nomor 12 dan nomor 14, ampul coklat dan bening, vial coklat dan bening, botol infus coklat dan bening, mikroskop, tabung reaksi, dan lemari pendingin. Selanjutnya, bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya aseton, water for injection, metil merah, asam sulfat 0,02 N. Cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama, uji serbuk kaca. Dilakukan pengisian dan pemanasan. Timbang saksama lebih kurang 10 gram serbuk kering dan bersih ke dalam 2 labu Erlenmeyer terpisah di pipet. 50 ml air bebas karbon dioksida masukkan ke dalam masing-masing labu Erlenmeyer atau larutan uji. Selanjutnya dimasukkan 50 ml air bebas karbon dioksida ke dalam labu Erlenmeyer ketiga yang digunakan sebagai belangko. Dimasukkan serbuk hingga tersebar merata ke dalam dasar labu, lalu dikocok perlahan. Ditutup labu dengan kaca netral atau aluminium foil yang sebelumnya dibilas dengan air murni atau dengan gelas piala terbalik. Ditempatkan ketiga labu Erlenmeyer ke dalam autoklav yang berisi air pada suhu ruang. Dimasukkan termometer yang sudah dikalibrasi ke dalam wadah melalui lubang yang sesuai dengan diameter termokopel dan hubungkan ke alat pengukuran luar. Cara lainnya, gunakan termometer dalam pada autoklav. Ditutup autoklav atau tutup secara aman, tetapi biarkan lubang ventilasi terbuka. Direkam suhu secara otomatis terhadap waktu dan dipanaskan autoklav dengan kecepatan tetap hingga uap keluar dari lubang ventilasi secara terus-menerus setelah 20-30 menit dan dipertahankan uap yang keluar selama 10 menit. Kemudian ditutup lubang ventilasi dan naikkan suhu dari 100 derajat hingga 121 derajat dengan kecepatan 1 derajat per menit selama 20-22 menit. Dipertahankan suhu pada 121 lebih kurang 1 derajat selama 30 lebih kurang 1 menit dihitung mulai dari suhu yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, diturunkan suhu hingga 100 derajat dengan kecepatan 0,5 derajat per menit. Buka lubang ventilasi untuk mencegah hampa udara selama 40-44 menit. Jangan membuka autoklav sebelum suhu mencapai 95 derajat. Selanjutnya, dikeluarkan wadah dari autoklav menggunakan tindakan keselamatan yang sesuai. Dinginkan hingga suhu ruang selama lebih kurang 30 menit. Hindari pendinginan tiba-tiba. Selanjutnya dilakukan titrasi. Masukkan ke dalam 3 labu masing-masing
lebih kurang 0,05 ml larutan metil merah. Dilakukan titrasi larutan blanko dengan asam hidroklorida 0,02 N. Kemudian titrasi larutan uji hingga warna larutan sama dengan larutan blanko. Dikurangi volume titrasi larutan uji dengan larutan blanko. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata asam hidroklorida 0,02 N per gram sampel. Ulangi uji jika nilai tertinggi dan terendah yang diperoleh berbeda. Ya, cara kerja yang kedua, uji kahanan kaca terhadap air pada suhu 121 derajat Celcius. Pilih secara acak 3 atau lebih wadah yang telah dibilas 2 kali dengan water for injection. Selanjutnya diisi wadah dengan water for injection 90% kapasitas penuh. Selanjutnya dimasukkan ke dalam autoclave. Sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit. Dituangkan isi wadah ke dalam Erlenmeyer hingga volume 100 ml. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes metil merah dan titrasi dalam keadaan hangat dengan asam sulfat 0,02 N. Dilakukan titrasi blanko menggunakan 100 ml water for injection pada suhu dan indikator yang sama. Data hasil pengamatan dilakukan uji kualitas gelas. Yang pertama, uji serbuk kaca. Jenis kaca yang digunakan satu itu botol obat dengan volume titrasi rata-rata 4,83 dan termasuk ke dalam jenis gelas tipe 3 yakni soda lime glass. Kemudian jenis gelas kedua yakni botol marjan dengan volume titrasi rata-rata 0,97 dengan jenis gelas borosilicate glass. Kemudian botol kecap dengan volume titrasi rata-rata 4,4 dengan jenis gelas soda lime glass atau tipe 1. Kemudian botol hemaviton dengan volume rata-rata titrasi 0,58 dengan jenis gelas straight soda lime glass atau tipe 2. Kemudian yang terakhir jenis kaca ampul bening dengan volume titrasi rata-rata 0,86 dan termasuk jenis gelas borosilicate glass atau tipe 1. Kemudian dilakukan uji selanjutnya yakni uji water attack test dengan cara wadah kaca disiapkan, kemudian dilakukan pembilasan dan dikeringkan, lalu diisi dan ditutup dengan air bebas karbon dioksida dan aluminium foil, kemudian dimasukkan dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit, dipipet dan dimasukkan isi sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer, kemudian ditetes dengan metil merah sebagai indikator, lalu dititrasi dengan 0,02 N asam sulfat dan titik akhir dan bandingkan dengan yang kosong dan hitung syaratnya. Syarat dari uji ini batas volume asam sulfat 0,02 N untuk gelas tipe 2 dengan kapasitas 100 ml atau tidak boleh melebihi 0,7 atau 0,2 untuk lebih dari 100 ml. Kesimpulan, yang pertama, pengujian kualitas gelas yang dilakukan pada praktikum ini antara lain uji powdered glass atau uji serbuk kaca terhadap gelas tipe 1, tipe 3, dan tipe NP, serta uji water attack atau uji ketahanan terhadap suhu 121 derajat Celcius terhadap gelas tipe 2. Yang kedua, tipe gelas yang dipakai dalam formulasi sajian steril terdiri dari 4 macam, yaitu wadah gelas tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan non-parenteral. Yang ketiga, hasil yang didapatkan dari hasil pengujian kualitas kaca berupa botol obat dan botol kecap termasuk ke dalam tipe 3, botol marjan dan ampul bening termasuk ke dalam tipe 1, dan botol hemaviton termasuk ke dalam tipe 2. Pengujian alkalinitas dilakukan untuk menguji gelas terhadap serangan kimiawi preparat farmasi yang disimpan di dalam botol gelas. Yang kelima, syarat wadah yang baik untuk kesediaan steril diantaranya transparan, tahan panas dan tekanan tinggi, stabil selama penyimpanan, tidak berinteraksi dengan isi, dan tidak menghasilkan zat lain yang dapat merusak isi. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.